Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rista Manalu, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan nomor induk mahasiswa 250106162. Pada hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja dengan materi Allah memelihara saya dan keluarga di kelas 5 SD Metodis An Pancur Batu. Selamat menyaksikan. Shalom anak Miss. Shalom Miss. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran kita, orang yang pimpin doa dan nyanyi silakan Joyce. Yesus, terima kasih Engkau sudah mengamankan kami ini selamat dari kehilangan Tuhan. Yesus, kami akan memulai kami Tuhan. Kami Tuhan supaya kami bisa diambil Tuhan berikan Tuhan kami kita. Yesus, Tuhan yang akan mengajar kami, berikan kami kesadaran untuk Amin. Oke, thank you Joyce. Berkati sudah berdoa dan nyanyi kita hari ini. Baik, semoga semua anak Miss, semua hadir. Hadir. Semua sehat? Sehat. Berarti kita berkati kita menghadiri kita sampai hari ini. Nah, kita akan siapkan diri sebelumnya untuk masuk belajar. Sebelumnya siapkan dulu ke kelas. Stand up please. Read to our teacher. Good morning, Miss. Okay, good morning. Sit down please. Baik, sebelum kita belajar ada kesepakatan kelas. Yang pertama, selama kita belajar, anak Bispo supaya kita tertib belajar. Kemudian yang kedua, kalau Bispo bertanya atau menjawab pertanyaan yang disampaikan, itu angkat tangannya, kemudian nanti berbicara. Dan yang terakhir, kalau anak Bispo mau kamar mandi atau ke toilet, harus mengisi dan satu-satu. Paham anak Miss? Baik, kita akan masuk ke pelajaran kita. Masuk bertanya, pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Oke, Joyce. Karya Allah bagi keluarga dan sekolah. Oke, thank you. Pelajaran kita minggu lalu adalah karya Allah melalui keluarga dan sekolah. Kemudian Yesus bertanya, siapa yang tadi pagi sarapan sebelum ke sekolah? Oke, turun tangannya. Ada yang tidak sarapan. Kenapa, Marcel?
Karena orang tua tidak sempat. Tapi orang tua kasih apa? Kasih jajan. Dan juga boleh nanti berbagi kepada Pansel ya. Oke, nah kita akan masuk pelajaran kita. Sebelumnya bisa bertanya, kalau kita sakit, siapa yang merawat kalian di rumah? Oke, Gabriel. Orang tua. Oke, bagus. Jadi semua hal kecil yang kita alami setiap hari, baik dengan kita bisa makan, bisa kita tidur, bisa kita bangun, bisa kita ke sekolah, itu adalah merupakan Allah memelihara hidup kita. Nah, sebelum masuk ke materi kita, pertanyaannya ada yang menanyakan, pernahkah keluargamu menolongmu saat sakit atau saat sedih? Kemudian apa yang dilakukan orang tua terhadapmu? Oke. Saya sakit, saya takut, Oke, bagus sekali. Nah, berarti Ardi juga pasti ditolong oleh mamanya atau dijaga oleh mamanya ketika dia mengalami takut atau sedih. Nah, kemudian saat orang tua mau bekerja, menurutmu siapa yang memberikan kekuatan kepada mereka? Oke, Wijia. Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus. Bagus. Nah, kita akan masuk ke pelajaran kita hari ini. Temanya adalah kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Allah memelihara saya dan keluarga. Allah memelihara saya dan keluarga. Nah, ada tujuan pembelajaran yang harus kita kerjakan hari ini setelah belajar. Yang pertama adalah baca Immanuel. Menjelaskan hati Allah memelihara saya dan keluarga berdasarkan Alkitab. Oke, yang kedua, Masal. Kasih berkat pemeliharaan Allah dalam kehidupan keluarga. Oke, yang ketiga, Isela. Identifikasi masalah sehari-hari Yang keempat, sama-sama. mengidentifikasi solusi dari masalah keluarga dan diri sendiri. Oke, dan yang terakhir, bersikap kerjasama, tanggung jawab, dan kreatif dalam proses pembelajaran sebagai bentuk ucapan syukur atas pemeliharaan Allah selama kita belajar. Nah, kita akan melihat satu video bagaimana Allah memelihara satu tokoh Alkitab. Kita simak bersama-sama di sini. Aku memiliki 12 orang anak. Anaknya yang paling khusus saat itu bernama Yesus. Dia merupakan anak saya. Karena itu, Yakub memberikan jubah khusus kepada Yesus. Dan hal itu memberikan 7 kebencian ke antara saudara-saudara Yusuf lain. Suatu hari, Yusuf berubah. Dia berpikirnya di saudara-saudaranya atas kebenaran. Bekas dari Yusuf tiba-tiba berdiri, sementara bekas saudaranya sujud menolak. Ketika Yusuf menunjukkan mimpi itu kepada saya, mereka semakin membencinya karena mereka Yusuf itu berbeda. Maka Yusuf berubah. Dan dengan orang itu, dan 11 orang sujud menyembah kepada Yusuf. Dia menceritakan mimpi ini kepada ayah dan saudara-saudara. Dan ini semakin terburuk rasa cemburu saudara yang lain pada dia. Suatu hari, Yakub menyuruh Yusuf untuk pergi ke saudara-saudara lain sedang menunggu. Dari saudaranya sudah dapat melihat Yusuf berjalan dengan pakaian baju yang diberikan kain Yusuf. Mereka pun berbuka kampung dan menunggu. Tapi Ruben, anaknya yang paling tua, memberi ide untuk memakai Yusuf dan memakannya dalam sumber saja. Setelah itu, mereka sepakat untuk membuang Yusuf kepada orang Israel yang sedang lewat menuju ke Mesir. Di Mesir, Yusuf dijual sebagai budak kepada Potifar, seorang pengawal Mesir. Meskipun Yusuf merasa kesulitan, hal itu tidak membuat Yusuf sehingga apapun yang dikerjakan Yusuf selalu dilakukan Mesir. Ketika Potifar melihat Yusuf disertai Tuhan, dia memberikan kuasa atas segala rumah dan segala milik.
memiliki wajah yang menarik. Ini membuat istri Potifar tergoda dan merayu Yusuf. Tetapi Yusuf menolak dan memilih untuk setia dengan keluarga yang telah lakukan. Istri Potifar marah, lalu memberikan Yusuf kebunuhan. Karena tuduhan itu, Yusuf pun dilakukan pembebasan keluarga. Tapi Tuhan telah menyerah Yusuf dan dia menjadi orang kesayangan oleh seorang Yusuf. Suatu hari Yusuf mengajukan diri sebelum mati sebuah kisah. Yusuf memberitahu kepada seluruh teman bahwa posisinya akan dikembalikan untuk mencari roti dan minuman. Yusuf memberitahu seluruh teman untuk mengambil setelah seluruh membebaskan, Yusuf berdoa kepada Yusuf. 2 tahun lalu, dia menggunakan mimpi yang besar. Dia mempunyai 7 sapi yang buruk, maka kalau 7 sapi yang kurus, 7 bulan dia bersama, maka kalau 7 bulan dia berubah. Lalu dia memanggil semua orang yang tidak mungkin. Tetapi tidak ada satu orang pun yang dalam menyampaikan mimpi itu. Karena sebelum mengambil Yesus dan membawa Yesus ke dalam dengan hikmat dari Tuhan, Yesus merasakan mimpi itu. Akan terjadi 7 tahun kelimpahan yang besar, dan setelah itu akan terjadi 7 tahun kelaparan yang setelahnya. Dia akan bersama pada Yesus dan mengangkat dia menjadi penguasa seluruh Mesir awal mula seorang Tuhan. Lalu Yesus memerintahkan kelimpahan dan bersama tahun kelimpahan untuk menghadapi tahun kelaparan. 7 tahun kelimpahan baru, disitulah tahun kelaparan yang sangat hebat terjadi di seluruh dunia, termasuk anak-anak dan saudara-saudara Yesus yang mengalami. Mereka sedang membutuhkan makanan dan akhirnya pergi ke Mesir untuk membeli hidup. Ketika saudara-saudara Yesus datang, mereka bersujud meminta doa kepada Yesus, tapi mereka tidak mengembalinya. Saudara yang mereka dialami dari jujur sebagai seorang. Yesus mengenali saudaranya, namun merahasiakan identitasnya. Setelah beberapa waktu kemudian, pada akhirnya Yesus membukakan dirinya kepada mereka dan memaafkan mereka atas kesalahan yang mereka berbuat di masa lalu. Yesus menyelamatkan mereka berdosa membawa ayah mereka dan seluruh saudaranya yang terpisah. Mereka akan disediakan makanan bersama tahun kelaparan. Meskipun Yesus mengalami banyak sebuah manusia, dia tetap memilih untuk setia. Yesus memilih untuk mengampuni saudaranya meski tidak. Yesus menunjukkan betapa kecilnya kebaikan dan belas kasihan dalam menghadapi orang lain bahkan ketika orang sakit. Sama seperti kita Yesus, dari penderitaan manusia yang kita alami, Tuhan tetap memiliki rencana yang besar dan baik bagi Yesus. Oke, baik, kita sudah menonton video ini. Terus mau tanya berdasarkan video. Pertanyaannya, apa bentuk pemeliharaan Allah terhadap Yusuf dan keluarganya? Oke. Oke, silakan duduk. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah hal baik apa yang kamu rasakan saat bersama keluarga? Oke, Gisel. Oke, bagus kita. Oke, kita akan mengerjakan misalkan bagi kita ada KPD, silakan dijawab dan kerjasama yang baik. Misalkan bagikan. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, dikerjakan. Ayo, maksudnya sama ya. Kalau ada yang tidak tahu boleh bertanya ya.
Sudah? Oke. Oke, sudah dijawab dengan baik. Nah, kita akan masuk ke materi kita. Apa temanya? Allah yang memelihara. Oke, baik. Kata pemeliharaan berasal dari bahasa Latin dari kata providere yang artinya campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dalam kamus besar bahasa Indonesia, memelihara artinya apa? Menjaga, merawat, melindungi, dan menyelamatkan. Nah, dalam Alkitab juga arti memelihara ada berdasarkan ayat yang ada di depan, yaitu dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Apa artinya Allah memelihara? Tuhan menjaga dan memberi rasa aman. Menurut Yeremia 29 ayat 11 sampai 4. Apa cara memelihara? Oke, tidak meninggalkan semuanya. Menurut Yosua 24 ayat 11 ayat 14 sampai 15. Dengan hidup setia kepada Tuhan. Ya, berdasarkan Alkitab juga banyak sebenarnya menjelaskan apa arti Allah memelihara. Nah, jadi bisa disimpulkan pemeliharaan Allah dalam kehidupan keluarga adalah, kita baca sama-sama 3 ayat. Tindakan kasih dan perhatian Allah yang terus menerus dalam menjaga, melindungi, dan mencukupi kebutuhan hidup yang saya dan keluarga. Ya, jadi Allah itu memperhatikan kita, menjaga kita terus menerus, bukan hanya 2 tahun, bukan hanya 70 tahun. Kalau misalnya kamu hidup 80 tahun, kalau 70 tahun Tuhan pelihara, 10 tahun lagi kamu ngapain? Salah. Nah, tapi Tuhan mengatakan memelihara terus menerus. Nah, ada juga bentuk-bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, baca di kelompok 4. Pemeliharaan Allah melalui kebutuhan hidup. Iya, Allah memelihara kita melalui kebutuhan hidup kita. Makan, istirahat, jalan-jalan, kemudian kebutuhan untuk ke sekolah, dan juga tempat tinggal. Nah, yang kedua, kelompok 3. Pemeliharaan Allah melalui penyataannya. Oke, pemeliharaan Allah melalui penyataannya. Kalau misalnya kita jalan-jalan, Tuhan sertai kita di perjalanan. Kalau misalnya kita mau ke sekolah, Tuhan mengatakan kita ke sekolah dengan selamat. Dan yang ketiga, kelompok 2. Pemeliharaan Allah melalui perlindungan. Oke, melalui perlindungan. Kalau misalnya kamu istirahat, setelah misalnya tidur malam-malam, orang tua juga tidur, kita juga tidur. Yang jaga kita siapa? Tuhan. Yang keempat, kelompok 1. Kelompok 1, apa nomor 4? Melalui kasih dalam keluarga. Iya, kalau coba keluarga kamu tidak mau kasih waktu masih kecil, karena dia tidak sayang, langsung kapan aja kamu berbuat. Jadi seret-seret apa? Sudah ya. Nah, Tuhan memberikan kasih kepada keluargamu supaya apa?
diri sendiri. Yang pertama adalah apa yang pertama? Dua, Sulit mengendalikan emosi. tiga, Kurang disiplin dan tanggung jawab. empat, Kurang percaya diri. dan juga ada masalah dalam kehidupan keluarga, yaitu kurangnya komunikasi, pertengkaran dalam keluarga, masalah ekonomi, dan juga kurangnya waktu bersama dengan keluarga. Nah, ada cara penyelesaian masalah ini dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, apa yang pertama? Berdoa dan berharap kepada Tuhan. Yang kedua, Sering mengakhiri satu sama lain. yang ketiga, Tetap percaya pada pemeliharaan Allah. ya, tetap percaya pada pemeliharaan Allah. Jadi kan Namis, cara ini yang bisa kita lakukan bukan karena kekuatan kita, tapi karena Allah itu bekerja dalam kehidupan kita untuk memelihara seluruh hidup kita. Baik, kita akan mengerjakan beberapa soal. Ini kita kerjakan masing-masing. Oke, dikerjakan, tulis namanya. Ayo, tulis ya, tulis namanya. Jawab pertanyaannya dengan baik. Tapi buat tulisannya ya, biar bisa bisa. Ayo. Ayo, dikerjakan. Oke, sudah? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, kemudian disambil kertasnya. Baik, dari pelajaran kita hari ini, ada yang mau bertanya? Sudah paham? Oke, mau bertanya saya. Apa sikap nyata yang dapat kamu lakukan di rumah sebagai ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Allah atas hidupmu dan keluargamu? Oke, Michelle? Oke, bagus. Nah, jadi kesimpulan bagi kita hari ini melalui pelajaran kita,
Yaitu yang pertama, dengan kita mampu mencari cara dalam menyelesaikan masalah, hal tersebut merupakan pemeliharaan Allah baik untuk di dalam keluarga maupun dalam diri kita sendiri. Seperti masalah tadi, kemudian bisa kita cari solusinya, itu adalah bentuk pemeliharaan Allah. Kemudian yang kedua, pemeliharaan Allah dapat kita alami setiap saat dan nyata dalam kehidupan kita, baik dalam kasih keluarga, kecukupan kebutuhan sehari-hari, kita dapat bersekolah dan orang tua dapat bekerja. Jadi banyak cara Tuhan yang dia lakukan untuk memelihara hidup kita. Baik, sampai di sini dari kita hari ini banyak apa yang kita pelajari, boleh kita ingat, kita renungkan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Bisa berdoa bersama. Terima kasih yang baik yang kau semua bagi kami hari ini kami boleh menyelesaikan pelajaran kami. Tuhan Engkau memberkati setiap materi yang sudah disampaikan. Kiranya kami belum mengerti dan juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Engkau telah menolong kami. Dan kami serahkan hidup kami selanjutnya kepada Tuhan untuk melanjutkan pelajaran kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Thank you to our teacher. Thank you. Oke, please.